Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi saksi palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu yang mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan di zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, 3 bacaan ini mengajari kita tentang cinta. Bacaan pertama lebih berkisah bahwa kebijaksanaan itu lebih berharga daripada harta. Karena kebijaksanaan itu tidak akan hilang. Hal yang sederhana. Kalau kita tidak bijak dan tidak pintar, maka kita tidak akan pernah mendapatkan uang. Ya kan? Karena kita bijak dan pintar, mampu mengolah perusahaan, maka perusahaan itu berkembang dan menghasilkan uang. Bukan uang yang lebih dulu baru kebijaksanaan, tetapi pengetahuan. Kalau uang lebih dulu, mungkin ya, banyaknya harta mamaku, ya udah nonton-nonton saja, 2 tahun itu bisa habis. Tapi meskipun ada uang di tanganmu, bagaimana bisa ini ku kembangkan, dan dengan ini saya bisa memperoleh lebih banyak dan anak-anakku bisa kuliah kedokteran. Kan itu kan? Ketika kita mampu mengolah pengetahuan kita, maka uang 1.000 rupiah pun bisa menjadi 10.000 kita kembangkan kan? Misalnya, hal yang sederhana, mungkin hal yang kecil ya, sederhana, nanti kita bisa kembangkan. Saya memiliki uang 20.000. Bagaimana saya bisa mencukupi anak-anak saya dengan uang 20.000? Ya minimal saya beli kol, saya beli wortel, saya beli tepung, saya beli minyak goreng, saya jadikan bakwan, ya kan?
Dari 20.000 bisa saya menggoreng 50 biji bakwan. Saya jual 1.001. Dengannya saya beli untung. Dari 20.000 bisa menjadi 60.000. Itu bersumber dari mana? Pengetahuan. Tetapi kalau hanya 20.000 kamu simpan di dompet, besok anak-anakmu minta jajan, habis. Inilah logika seorang ibu rumah tangga, ya kan? Pengetahuan itu tidak akan pernah hilang. Tetapi harta bisa hilang, dicuri atau segala macam. Kalau misalnya kita naik sedikit saja, ada perusahaan. Perusahaan hampir bangkrut karena anak-anaknya berfoya-foya, minum-minum segala macam. Kalau bapaknya pasrah saja, tanpa mencari solusi, maka perusahaan itu tidak akan bangkit. Tapi dia memikir, oh ya udah, saya cari dulu pegadaian. Saya coba dulu di pegadaian, mungkin dengan modal itu saya akan kembangkan perusahaan ini. Ini bersumber dari sini kan? Maka kebijaksanaan itu, kalau kita tahu tidak akan pernah hilang. Ini akan selalu ada di sini. Tetapi uang yang di dompet, karena kita tergiur dengan tas Hermes yang harga 17 juta. Di dompet hanya 18 juta. Bisa, ini saya beli saja, saya tertarik sekali. 17 sudah hilang. Tinggal 1 juta di dompet. Sebentar kan hilangnya. Tapi pengetahuan itu akan selalu ada. Karena kita mampu mengolahnya dengan baik. Kan kita alami di rumah kan. Ibu rumah tangga bagaimana dia mengolah keuangan. Bukan hanya gara-gara 17 juta gaji suamiku satu hari ini. Oke, 17 juta. Tetapi dia juga berpikir, dengan 17 juta ini apakah anakku bisa nanti menjadi dokter? Oh, saya tabung sedikit, saya untuk belanja segini. Kalau ada keperluan, ada pesta, saya bisa mengasihkan amplop segini. Itu logika ibu rumah tangga. Kan ada di sini. Itu tidak ada di dompet, tapi di sini. Ketika pun dia misalnya agak demam, enak, ambilkan dulu uang dari ATM, gaji bapak hari ini, ambilkan dari ATM, nanti simpan sedikit di sini segala macam. Meskipun dia sakit kan? Bukan dia yang langsung ambil dari ATM, sakit, dia demam, anaknya disuruh, tapi pengetahuan itu tetap diajarkan ke anaknya. Nanti simpan sedikit ya. Mana tahu nanti ada keperluan kita bisa belanja, pengaturan. Ini ekonomi dan juga logika seorang ibu rumah tangga. Kita alami di rumah, iya. Apakah kebijaksanaan kita ada? Ada. Kan hal yang sederhana, logika ibu rumah tangga. Yang kedua, ketika anak kita berumur 7 tahun, dia sedang menonton SpongeBob. Padahal bapaknya suka bola. Pak, SpongeBob pak. Bapaknya pun akan ikut menonton SpongeBob. Padahal dia udah bapak-bapak kan. Lompat-lompat dia anak. Pintar dia ya. Ikut juga dia berlogika seperti anaknya. Agar apa? Anaknya bahagia kan. Coba kalau dia egois. Kalau anak-anak ini, bapak itu sudah tua, masa menonton SpongeBob? Masa bapak nonton Tom and Jerry? Bapak itu nonton berita, nonton bola. Tetapi karena dia logika cinta kasih seorang bapak. Oh iya, nonton SpongeBob kita nak. Ya duduk kita ya. Oke, kita tutup. Siapa itu? Itu bintang laut. Bukan, itu Patrick pak. Oh Patrick. Kan dia bisa menjadi seperti anak. Padahal premannya dia sebenarnya. Kalau di kantor, apakah dia bergaya seperti bicara? Tidak, tegas. Kau kerjakan ini kau. Tapi ketika di samping anaknya, oh siapa itu? Ya kan? Karena di dalam pikirannya, saya harus mengikuti anakku agar dia tenang menonton. Saya juga harus seperti anakku yang sedang asik melihat Ipin Upin. Ya kan? Kita alami di rumah, iya. Berarti 2 poin, kita memiliki pengetahuan yang benar. Kita selalu menjalankan kebijaksanaan itu. Bacaan yang kedua, apa yang diajarkan kepada kita? Firman itu lebih kuat. Firman itu siapa? Yesus. Maka itu berbicara tentang hati. Maka ini kita tarik kembali kepada seorang ibu yang tadi. Untuk apa dia mengirit-irit uang dari hasil
gaji suaminya. Untuk apa? Masa depan anaknya. Kalau hari ini 17 juta saya habiskan 17 juta. Apa yang saya simpan agar anak saya 5 tahun atau 17 tahun lagi menjadi dokter, kan? Apa yang harus saya tabung? Karena ada cinta yang dinantikannya. Kalau saya hanya S1, minimal anakku ini harus S2, harus doktor. Ada cinta, ada kebaikan. Kebaikan itu dari mana diperoleh? Dari Yesus. Yesus adalah kebaikan, Yesus adalah cinta. Udah kan? Kita alami di rumah, iya. Hal yang sederhana dalam keluarga, kita belajar dari keluarga ya. Baru yang ketiga adalah Injil. Injil ini memang lebih parah kalau misalnya kita pikir bagaimana mungkin saya tinggalkan hartaku. Saya sudah jalankan 10 perintah Allah, 5 perintah gereja. Masa saya tinggalkan hartaku hanya untuk mengikuti Yesus? Apa sebenarnya yang diajari kepada kita? Kalau kita mengembangkan pengetahuan kita, bukan lebih mendalami uang yang ada di bank, maka kita akan berhasil. Ketika kita kuat dengan cinta, tidak egois. Kau anak-anak, sana-sana, di belakang saja, bapak mau menonton bola. Masa bapak-bapak kau suruh ikut menonton SpongeBob? Maka anak itu tidak akan mendapatkan cinta yang besar. Tetapi kau lepaskan egoismemu, kau lepaskan jiwa karakter dewasamu, ikut kau seperti anakmu, ikut menonton SpongeBob dan Ipin Upin. Itulah lepaskan egoisme dirimu. Itu kan hal yang sederhana. Dalam keluarga juga kan, hal yang sederhana saja. Ketika seorang pacaran mereka, laki-laki ini naik sepeda, terus diboncengnya, ya pacarnya agak berukuran 70 kilo. Ketika jalannya naik ke atas, dia naik sepeda, udah capek dia. Terus datang pacarnya, bang turun aja aku bang, biar abang. Tidak apa-apa, masa laki-laki begini lemah, abang masih kuat kok mengawai sepedanya naik gunung. Yang penting adik jangan capek. Yang penting adik tetap duduk di sepeda. Abang yang akan menggoyes. Gak apa-apa. Masih muda laki-laki kok. Ya kan? Apa? Dia berani mengorbankan tenaganya. Dia berjuang sekuat tenaga. Agar pacarnya itu tetap adem duduk di boncengan kan? Dia berjuang melepaskan semua tenaganya. Bayangkanlah naik begini, naik sepeda kan, udah oleng-oleng hampir kiri kanan itu kan. Tapi dia mengatakan kepada dia, tidak apa-apa deh, abang masih kuat. Yang penting adik tetap baik duduk di situ. Tapi coba kalau udah berkeluarga, hanya kurang ajinomoto di sayur, apakah kita marah? Ketika pacaran tadi semua kita korbankan, yang penting dia tetap aman kan. Kalau dalam keluarga, mari kita koreksi sendiri. Saya yakin sekali bahwa cinta itu sampai hari ini kalian selalu taburkan dalam keluarga. Itulah yang kita kejar. Itulah yang diharapkan oleh Yesus dari pemuda tadi. Lepaskanlah hartamu itu. Ikutlah denganku, bagilah dengan yang lain. Yesus bukan soal dia meninggalkan hartanya, tetapi bertindaklah lebih baik. Kau jual itu bagi orang lain. Seperti yang naik sepeda tadi kan. Keluarkan semua tenagamu, yang penting sepeda itu naik ke gunung sana kan. Tapi kalau kamu lemah, hanya gara-gara cewek ini saya harus mati-matian, ya udahlah, lebih bagus saya tinggalkan saja itu. Tetapi kau tunjukkan kebesaran cintamu. Tidak apa-apa deh, duduk aja aman di belakang. Abang akan berjuang sekuat tenaga. Karena engkaulah bulanku, engkaulah bintangku, engkau segalanya. Karena apa? Karena ada cinta di dalam hati. Itulah yang diharapkan bagi kita. Bagi keluarga, tetaplah.
Saya senang ya kalau ada seorang bapak-bapak yang udah umur 70 tahun tapi masih memanggil mami sama istrinya. Mi, ambilkan kopi, ya Pi. Daripada, ambilkan kopi untukku. Ya. Ketika Mi ambilkan kopi, dia merasa, wih, seperti muda. Dia merasa bahwa cinta itu masih ada. Maka dalam bacaan ini, apa yang diajarkan kepada kita? Kita harus memiliki pengetahuan brain, heart, dan action. Karena di dalam hidup ini ada 3 siklus dalam hidup manusia tanpa terkecuali ya. Semua mengalami. Pertama lahir, 2 hidup, dan 3 mati. Ya kan? Atau ada yang 4, atau ada yang hanya 2. Meskipun lahir langsung mati, setidaknya 2 menit dia masih hidup, ya kan? Masih 3 dia lahir. Ketika dia lahir, langsung menangis kan? Atau ada langsung, ketika dia lahir langsung, shalom, selamat pagi Pak. Tidak ada. Dia terlahir, barulah dia apa? Ketika anak ini menangis, tapi keluarganya berbagai, oh sudah lahir anakku laki-laki. Sudah lahir cucuku perempuan. Kan sukacita. Anak ini menangis, orang di sekitarnya bersukacita kan. Kenapa dia menangis? Tiba-tiba yang dari nyaman di perut mamanya, tiba-tiba dia mendengar ada senggolan angin, dingin. Ada yang kosong di perutku. Oh udah lapar. Seorang ibu dan bapak itu kan pintar kali menerjemahkan anaknya kan. Ketika anaknya nangis, dia sudah lapar, ambil susu. Padahal hanya tidak tahu kita tadi dibilang aku lapar, tidak. Sudah lapar anak kita, sudah kedinginan anak kita, ambil selimut dek untuk adekmu. Itu yang pertama. Ketika dia lahir, semua bersukacita. Lahir tidak membawa kebaya ya. Ketika perempuan lahir dia ke dunia ini langsung pakai kebaya dan juga pakai konde. Tidak, kosong. Ketika mengalami hidup, dia mengalami sukacita, dia juga menangis, dia bersedih. Dia mengalami seperti yang dialami oleh pemuda tadi. Dia juga mengalami kekayaan, dia juga mengalami kemiskinan, dia juga pintar, dia mampu mengolah kehidupan seperti kita sekarang ini. Ketika yang ketiga, mati, dia meninggal, dia meninggal, orang yang di sekitarnya itu menangis. Aduh, kok cepat sekali bapak itu meninggal, aduh, kakek sudah meninggal, aduh. Dia tersenyum karena berjumpa dengan Allah. Orang yang di sekitarnya menangis, bersedih karena kehilangan cinta. Ketika engkau baik di dunia, orang akan banyak yang menangis. Ketika engkau tidak baik di dunia, orang akan banyak biasa saja. Dan inilah yang dikatakan dalam Injil itu. Engkau akan mendapatkan lebih banyak ketika kamu mencintai di dunia. Engkau akan lebih banyak mendapatkannya. Saudara-saudaraku yang terkasih, 3 siklus ini kita alami. Hari ini, lihatlah dalam keluarga. Sejauh mana kita mencintai anak-anak kita, istri kita, suami kita, tetangga kita. Lihat. Satu kebanggaan yang sering tanpa kita sadari ya, bahwa kita sering melepaskan ini seluruhnya. Yang pertama, ketika seorang wanita menikah dengan laki-laki. Coba bayangkan ya, perempuan ini dokter. Mulai dari dia lahir, SMA, SMP, kuliah kedokteran, bapaknya menghasilkan uang, menguliahkan dia segala macam. Tapi ketika dia sudah menikah, ya kan? Hanya 25 tahun dia bersama dengan bapaknya, bapak kandungnya, ibu kandungnya yang perempuan ini.
Hanya 25 tahun. Setelah itu seumur hidup dia hanya bersama dengan suaminya. Seorang bapak yang menguliakan putrinya sampai putrinya sukses, mengeluarkan semua tenaga, semuanya hanya demi keberhasilan anaknya. Tetapi dia hanya merangkul dia hanya 25 tahun menjadi anaknya. Tetapi setelah itu, setelah dia menikah, dia akan milik orang lain. Coba bayangkan, seberapa tulusnya seorang bapak melepaskan putrinya menjadi putri orang lain. Ya kan? Tulus kan? Palingan perkataan dia di pesta, nah inilah putriku, sekarang kau suaminya, kau jaga dia. Kami sudah memberikan yang terbaik untuknya. Sekarang mulai hari ini sampai seumur hidupnya dia akan menjadi istrimu seumur hidupmu. Bayangkanlah, umurnya mungkin 71 tahun, hanya 25 tahun bersama kedua orang tua kandungnya. Habis itu sampai seumur hidupnya milik keluarga yang lain. Seberapa tulusnya bapak itu melepaskan cinta itu demi kebahagiaan putrinya, ya kan? Kita alami kan? Inilah yang dinantikan oleh Yesus dari pemuda tadi. Kalaupun kamu jual hartamu itu, kau bagikan kepada orang lain, kamu tidak rugi. Justru orang akan lebih banyak bersyukur. Oh, dia baik sekali, dia membagikan kepada kami. Ketika kamu ikhlas. Tetapi apa yang terjadi? Wah, bagaimana mungkin? Saya sudah berjuang, saya sudah mengumpulkan ini. Saya bagi-bagi pula dengan cuma-cuma kepada orang lain. Yesus hanya menantikan, tunjukkanlah tindakanmu yang sesungguhnya. Ketika engkau mengikuti aku karena cinta, bagikanlah cinta itu bagi yang lain. Sama dengan seorang bapak yang tadi. Dia bersyukur dia memiliki putri yang cantik dan sudah menjadi dokter. Tapi dia juga harus berani melepaskannya untuk menjadi milik suami anaknya sendiri. Seberapa tulusnya cinta seorang bapak kan? Karena biasanya kan bapak ini adalah cinta pertama seorang putri kan? Ingat, di dalam keluarga kita juga sering ternyata kita lakukan itu. Sering kita lakukan itu karena apa? Cinta itu begitu besar. Kalau kita merangkul putri kita sampai seumur hidupnya, dia tidak akan bisa membina keluarganya yang baru. Itu logika kita ya, sebagai keluarga ya. Tetapi logika Allah, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tertutupi. Kalaupun kamu selama ini, hai pemuda, pintar mencari uang agar hartamu banyak, kepintaranmu itu tidak akan hilang meskipun hartamu kau bagi. Kau bisa mencari uang lagi dan kau bagikan dengan yang lain. Agar orang lain merasakan cinta yang besar. Saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini mengajak kita, lihatlah. Di dalam diri kita, ketika kita mampu bekerja dengan baik, ketika kita mampu mengembangkan usaha kita dengan baik, ketika kita mampu membangun keluarga dengan baik, disitulah cinta dan Yesus itu yang sesungguhnya. Itulah yang mau ditarik kepada kita. Kalau kamu rajin ke gereja, tunjukkanlah kalau keluargamu sudah tertata dengan rapi sebelumnya. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita lihat begitu besar cinta di dalam diri kita. Tuhan memberkati.